Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1-11. Pembelaan Poles di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Poles, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Poles memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya. Seperti berikut, "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia, karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkalimannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Tema hari ini adalah memberitakan Kristus di tengah ancaman. Pesabian Kristus, Lana Ganma Banda. Setiap orang percaya dipanggil oleh Allah tidak hanya menikmati Injil damai sejahtera dari Allah, melainkan diberi amanat untuk memberitakan Injil yang telah diterimanya. Memberitakan Kristus di tengah situasi yang aman dan tenang atau tanpa resiko adalah sesuatu yang normal, namun jika kita memberitakan Kristus di tengah situasi yang sulit, maka itu merupakan sebuah tantangan yang tidak gampang. Tantangan memberitakan Kristus yang bangkit di tengah situasi yang sulit atau terancam inilah yang dikisahkan pada perikop yang kita renungkan hari ini. Kondisi yang sulit atau terancam tidak menyurutkan semangat dan nyali Rasul Poles memberitakan Injil. Justru momen yang dialaminya ketika ia diperhadapkan kepada Herodes Agripa untuk melakukan pembelaan diri dimanfaatkan dalam memberitakan Injil. Di hadapan Herodes Agripa, ia menyebutkan bahwa ia memiliki masa lalu yang kejam terhadap orang kudus dan mengharapkan mereka semua dihukum mati. Lapun dengan jujur mengakui bahwa ia seringkali menyiksa orang Kristen di rumah ibadat dan berharap dengan tindakannya tersebut akan menyebabkan orang Kristen menyangkal imannya terdapat pada Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 10-11. Namun, justru sebaliknya yang terjadi. Poles yang tadinya menganiaya orang Kristen bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perjumpaannya dengan Yesus dalam peristiwa Damsyik mengubah tujuan hidupnya dengan meyakini Kristus yang bangkit itu sebagai kegenapan janji Allah kepada nenek moyang mereka pada Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 6-7. Bagaimana dengan kita? Ancaman yang terjadi bagi orang percaya semestinya tidak membuat kita kecut dan tawar hati. Seringkali Allah mengizinkan ancaman atau tantangan hidup itu sebagai peluang memberitakan Kristus yang bangkit, agar mereka pun mengetahui bahwa keselamatan sejati hanya ada di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.